aku isi bensin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cabe-cabean. Cabe-cabean. Yuk, berangkat. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang beberapa kekurangan Sonic 150 ya. Untuk jumlah kekurangannya aku nggak tahu ya. Nanti aku tulisin di judulnya berapa gitu kekurangannya ya. Jadi siapa tahu buat kalian yang pengen memilih Sonic 150 sebagai motor harian kalian atau pengen beli misalnya ya. Nah, berikut ini aku akan sharing kekurangannya apa aja gitu ya. Tapi tenang aja, kekurangannya ini tuh tidak seburuk yang kalian pikirkan. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Ya harus membiasakan diri sih untuk naik motor ini dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya kekurangannya apa aja. Yuk ikutin video gua. Oke, sebelum kita lanjut ke kekurangannya, jadi di video kali ini tuh kekurangannya memiliki dua kategori. Kategori yang pertama kekurangan yang wajar sebagai motor sport ya. Terus kekurangan yang kedua, kategori yang kedua maksudnya, ini tuh kekurangannya bisa dijadiin saran kalau misalnya Honda ngeluarin Sonic 150 terbaru gitu ya. Kan sekarang motor sport 150 cc yang tidak memiliki perubahan ya cuma Sonic ini loh. Jadi CBR, CB, Supra GTR itu sudah ada perubahannya. Nah, kalau Sonic ini belum. Dia tuh cuma main warna sama stripping. Oke, kekurangan yang pertama, motor ini tidak memiliki bagasi, teman-teman. Nah, ini tuh kekurangan yang wajar karena ini motor sport. Motor sport itu kebanyakan nggak bisa bawa barang, teman-teman. Kalau kalian pengen motor yang bisa bawa barang, kalian pilih motor bebek atau motor matic. Karena motor bebek dan matic itu didesain buat harian. Kalau motor sport ini kalau dibuat harian ya sah-sah aja ya kan. Ya itu hak kalian. Motornya mau dibuat apa? Mau buat harian, buat touring, buat balap. Ya mungkin jadi saran aja kalau Honda misalnya bikin Sonic terbaru gitu ya. Ya minimal dikasih bagasi kecil lah gitu ya. Buat naruh apa gitu, kayak naruh kunci, naruh barang. Sebenarnya di dalam jok ini masih ada ruang sempit gitu loh. Buat naruh barang-barang misalnya buat kunci itu ada. Cuman itu bukan bagasi. Ya diselipan body gitulah. Masih ada. Ya tapi semoga kalau Sonic ini ada pembaruan ya. Semoga dikasih bagasi teman-teman. Walaupun kecil ya. Ya tapi namanya motorsport ya wajar lah. Baik motorsport Fairing, Naked, AM Jago ya pasti bagasinya dikit, bahkan nggak ada sama sekali. Oke, kita lanjut kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua ini dari segi pengereman, teman-teman. Menurutku Sonic 150 ini pengeremannya ya bisa dibilang biasa aja sih. Yang bikin kekurangannya itu kaliper depannya sih ya. Kaliper depannya ini cuma satu piston, teman-teman. Kebanyakan motor sport 150 cc itu kaliper depannya itu 2 piston ya. Motor Fairing, Naked gitu, itu kalipernya 2 piston. Nah, Sonic ini cuma satu piston, teman-teman. Dan Supra GTR juga sama sih, satu piston. Mungkin Honda itu mikirnya gini, kalau motor bebek itu kan pasti kalipernya di satu pistonin semua gitu ya. Jadi Sonic ini juga ikut satu piston gitu loh. Ya ini kalau kalian merasakan pengeremannya kurang ya wajar karena kaliper depannya cuma satu piston. Tapi untuk pengereman belakangnya sih enak ya. Sebentar, kita sudah mau sampai pom bensinnya ya. Bentar, kita skip dulu ya. Nggak konsen aku. Hop, kita berhenti dulu di sini. Aku nggak duit pora lagi. Oh bawa guys, 10 ribu aja. Si bensin rasa akeh. Pentingnya naik sini.
penting enak sini bos. Ini apa? Pertimik pertama kopo? Iki pertama kodok iki. Oh ya. Kiri kanan sama semuanya pertama. Kita coba Sonic ini pakai Kickstarter ya. Gimana rasanya? Agak keras sih sebenarnya. Tekniknya tuh seperti ini. Kalian pancal dulu. Nah, sampai tek nih baru bisa. Tunggu bentar. Kita coba 1 2 3. Masih mancat. 1 2 3. Tuh, makan toh. Kita lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kekurangan yang tadi ya dari segi pengereman ya. Kalipernya cuma 1 piston yang depan. Kalau yang belakang 1 piston nggak masalah lah. Nah, tapi ini bisa diakali dengan cara mengganti selang rem teman-teman. Selang rem depan belakang lah. Kalau bisa biar komplit gitu kan. Ini contohnya Sonicku ini. Selang rem depannya tak ganti sama TDR depan belakang. Ya hasilnya ya lumayan enak. Yang depan ini terutama enak banget. Nyut gitu pengeremannya. Buat ngerem mendadak itu waduh wis mantap lah pokoknya. Tapi jangan sampai rem mendadak ya teman-teman. Ya kalau buat ngerem gini enak. Loh. Enak nyut gitu. Atau kalau kalian pengen lebih maksimal lagi, kalian bisa ganti master rem ya. Master remnya itu kalian bisa ganti juga. Biar makin mantap. Nah, jadi ini kekurangan yang kedua, pengeremannya kurang maksimal. Tapi untuk memaksimalkannya kalian bisa ganti selang rem aja. Itu udah cukup. Oke, terus kita lanjut ke kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang ketiga itu shock breakernya keras. Ini udah jadi ciri khasnya Honda atau gimana ya? Shock breakernya keras. Shock breaker yang keras itu yang depan sih ya. Aku nggak tahu kenapa kok bisa keras. Mungkin bawaannya emang gitu. Jadi kalau aku lewat jalan nggak rata itu suka mangkel dewe dulu. Mangkel karpet dewe. Ini jalannya yang nggak rata atau shock breakernya yang keras gitu loh. Tapi kalau shock breaker belakang sih ya rada-rada empuk lah. Apalagi kalau buat boncengan itu nyut gitu enak. Itu yang belakang. Kalau yang depan ini keras. Jadi kalau kalian riding di jalan yang nggak rata harus hati-hati. Biar nggak terguncang-guncang sama shock breakernya yang keras ini. Untuk ngakalinnya mungkin kalian bisa meribon ulang shock breakernya ya. Biar baliknya itu enak. Anginnya guys. Tapi kelebihannya dari shock breaker keras itu dia stabil kalau misalkan kita ajak miring-miring motornya. Jadi nggak mudah goyang gitu loh. Tapi kalau buat harian sih agak kurang nyaman ya. Ya perlu membiasakan diri aja. Shock breakernya ini keras. Agak keras, jadi agak perlu penyesuaian. Kalau kalian terbiasa pakai motor yang shock breakernya empuk. Masih mending ini bisa kenyot-kenyot daripada shock breakernya mati ayo. Jadi itu ya kelebihan kekurangan yang ketiga, shock breakernya keras. Terus kekurangan yang keempat, joknya juga keras. Aduh, ini gimana ini Honda ini ya. Kalau motor ini dibawa perjalanan jauh pasti agak pegel pantat kalian, agak panas gitu ya. Karena joknya ini keras dan ramping juga. Kalau ramping sih bukan kekurangan ya, suatu keharusan. Kan motor ini tuh desainnya ramping ya, jadi joknya itu juga harus mendukung, harus ramping. Ya cuma keras itu aja sih yang bikin kurang nyaman. Jadi kalau dibawa perjalanan jauh itu ya, nggak usah jauh-jauh deh, sekitar dibawa riding 1-2 jam itu loh, pantatmu sudah pegel, udah panas. Jadi kalian harus membiasakan diri naik motor ini. Iya, joknya keras. Apalagi di jok bagian penumpang ya, itu space-nya dikit. Jadi motor ini kalau dibawa boncengan 3 itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak nyaman.
Jadi maksimal orang 2 kalau naik motor ini. Terus kemudian kekurangan yang kelima atau keberapa ini? Tak ijire yo. Kekurangan yang selanjutnya tadi ya, kickstarternya juga keras. Ini kok keras semua. Kickstarternya keras. Jadi kalau kalian pengen starter motor ini pakai kickstarter itu keras ya. Sebenarnya ini bukan kekurangan sih ya. Yaitu memang bawaannya motor ini tuh kickstarternya keras. Karena kompresi mesinnya Sonic ini tuh tinggi, 11,3 banding 1 kalau nggak salah. Jadi itu yang menyebabkan kickstarternya keras. Beda cerita sama Vixen. Aku dulu pernah pakai motor Vixen ya, kickstarternya tuh enteng, sama kayak motor bebek. Tapi kalau Sonic ini keras, ya karena bawaannya memang gitu. Jadi kalian harus terbiasa. Kickstarter keras. Terus kekurangan yang berikutnya di bagian mesin ya ini ya. Di bagian mesin yaitu di bagian noken asnya itu tidak ada bearingnya teman-teman. Kok bisa gitu loh? Noken as ranek bearingnya lah, ya kuaya loh. Itu menyebabkan bunyinya agak kasar sih. Kalau misalkan kalian sebelum pakai motor ini nggak dipanasin, mungkin bakalan ngeletek deh. Aku nggak tahu ya kenapa kok Honda itu tidak memberikan bearing di noken asnya Sonic ini. Tujuannya apa gitu loh? Menurutku malah beresiko gitu loh, lebih beresiko. Nah, cara untuk mengantisipasi agar dudukan noken asnya nggak aus itu kalian harus memanasi motornya ya. Manasin motornya sebelum kalian pakai. Ya sekitar 1-2 menitan lah. Atau kalian bisa ganti pompa oli racing. Itu aku pengen ganti sih saja nih. Cuman belum berani bongkar gitu loh. Pompa oli racing itu bisa meningkatkan aliran oli. Jadi oli yang ngalir ke bagian noken asnya itu lebih banyak. Jadi kan enak, bisa terlumasi lebih maksimal lagi. Tapi buat yang masih standaran ya cukup dipanasin aja sih sebelum dipakai motornya. Dan harus pakai oli 1,2 liter lah ya. Jangan pakai 1 liter. Kalau pakai 1 liter itu oli yang naik itu kurang maksimal. Karena Sonic ini mesinnya tegak. Ini berlaku juga buat CB, CBR sama Supra GTR, kan mesinnya juga sama. Jadi harus pakai oli 1,2 liter. Buat kalian yang pakai Sonic, olinya 1 liter cepet ditambahi teman-teman. Kalau enggak, noken asnya ini dudukannya itu aus. Nah kalau sudah aus bakalan bunyi ngeletek. Dan gantinya itu lumayan banyak loh. Harus ganti dudukannya, langkopannya, atau enggak sehead-headnya juga. Atau enggak kalian bisa nambahin bearing di bubut. Tapi nek bubut itu agak ribet, harus memakan waktu. Apalagi kalau motor ini dipakai harian, harus nginep kan di rumahnya tukang bubut. Jadi itu kalian harus agak sensitif pada masalah ini, soal manasin motor. Itu kekurangannya, nggak ada bearingnya. Nggak tahu sih kenapa kok nggak dikasih bearing sama Honda, langsung kedudukannya gitu loh. Kalau misalkan dikasih bearing kan enak ya, mestinya jadi lebih halus. Ngomong belepetan kayak gini ya, mestinya jadi lebih halus suaranya, plus bisa lebih awet nokennya itu kan. Kenapa nggak dikasih bearing? Alah ya sembuh lah, diterima wae. Kekurangan yang berikutnya dari Sonic ini adalah rantainya yang berisik. Nah, kenapa rantainya kok berisik? Nggak tahu ya. Mungkin karena rantai Sonic ini lebih panjang dari motor-motor lain, jadi menyebabkan berisik. Dan bawaannya udah emang gitu sih teman-teman, rantainya ini berisik. CBR, CB, Supra GTR juga rantai berisik. Jadi banyak beberapa dari pengguna motorsport ini tuh ganti rantai yang aftermarket. Tapi kalau aku sih ya, kalau rantai berisik sih nggak terlalu jadi masalah sih. Kalau aku loh yo, yang penting rantainya kuat. Pastilah rantai ori pasti kuat lah. Ya, tapi kalau udah rantainya udah aus ya pasti waktunya ganti.
Ini aku riding, aku lo nggak kedengeran, nggak begitu kedengeran suara rantainya. Mungkin orang lain lah, pengendara lain yang denger kalau suara rantainya ini berisik. Yang penting rantainya dirawat lah, dilumasi, dibersihin. Ini rantainya belum tak bersihin ya, udah lama ya, tak lumasin tak ya. Jadi itu ya kekurangan Sonic, rantainya yang berisik. Terus kekurangan yang terakhir ini adalah Sonic ini belum mendapat facelift sama sekali dari sejak awal kemunculannya di tahun 2015. Mungkin Sonic ini dijadikan anak tiri ya sama Honda ya. Wis digawe duwe-duwean ngono. Beda sama CB, CBR, Supra GTR udah dapat facelift. Ya meskipun Supra GTR cuma sekali ya, tapi kan setidaknya dapat facelift, Bro. Nah, Sonic ini sama sekali belum. Dia cuma main warna stripping dari 2015 itu. Mungkin tujuan Honda ya dibikin pesaing lah, biar Satria FB itu nggak terlalu laku penjualannya, anjay ya. Ya mungkin cuma dibikin itu aja sih. Dan juga sekarang itu bukan eranya motorsport ayam jago kayak gini. Sekarang itu musimnya motor matic, motorsport tangki depan, itu musimnya. Eranya sekarang loh ya. Karena sekarang ini udah nggak zaman motorsport ayam jago. Jadi yo udah cuma main warna stripping aja. Toh ini Sonicnya udah keren kok. Kalaupun ada Sonic yang terbaru ya aku nggak beli lah. Ya masa tuku Sonic kan aku wis duwe iki. Alhamdulillah. Ya tapi semoga Honda memunculkan lah, membuat Sonic baru lah, biar seger gitu loh. Ya jadi itu sih teman-teman, kekurangan Sonic 150 ini. Menurut kalian apakah kekurangan ini buruk? Kalau aku sih ya beberapa kekurangan bisa diatasi lah. Ganti ini biar nggak kurang. Toh selama aku pakai Sonic 1 tahun lebih ya enak-enak aja. Aduh pasir gitu, enak-enak aja ya kan. Ya bersyukur aja sih pakai motor ini, motor keren loh bro, terkeren. Kalau kamu modifnya bener pasti keren. Oke teman-teman, jadi sampai segitu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi pengen punya Sonic. Semoga kekurangan ini bisa membantu kalian dalam memilih Sonic ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Lifetime. Semoga channel Rangga Lifetime semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.